dilanjutkan dengan pembacaan doa dan puji syukur kepada Allah dan Nabi Muhammad. Hari ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen nama teman-teman yang hadir ya. Jika hadir, bilang hadir. Jika tidak hadir, maka sampaikan alasannya. Andini? Hadir. Asmawati? Hadir. Anggun? Hadir. Elin? Alfa. Oke. Kenapa ya? Sakit atau tidak ada keterangan? Tidak ada keterangan. Fatimah Az-Zahra? Hadir. Fitri Rahmayani? Indah? Sakit. Hadir. Oke. Rara? Hadir. Sela? Hadir. Windy? Hadir. Oke. Terima kasih atas partisipasi pada pagi hari ini. Selanjutnya silakan buka buku teman-teman. Sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah teman-teman yang masih ingat dengan KD pelajaran yang minggu lalu? Masih. Oke, siapa yang berani untuk menyampaikan? Oke, salah? Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti teman-teman masih mengingat pelajaran yang kemarin ya? Pelajaran kemarin membahas tentang wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Baik, karena teman-teman masih mengingat materi yang kemarin, sekarang saya akan menyampaikan KD yang akan kita bahas, yaitu KD 2 dengan pokok materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Apa? Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum saya menyampaikan KD dan seterusnya, adakah di sini teman-teman yang tahu apa itu arti penduduk dan apa itu arti warga? Ada yang bisa? Ada yang bisa makna penduduk? Ya, baik, Andini. Ya. Penduduk adalah seseorang yang tinggal di desa Atau di suatu kampung dengan menetap cukup lama. cukup lama. Tetapi kalau penduduk belum bisa dikatakan warga negara karena belum terdata oleh negara. Sedangkan warga adalah penduduk yang sudah tinggal di situ dan sudah terdata atau mempunyai KTP. Oke, ada yang bisa menambahkan atau bisa menyanggah? Ada yang bisa? Belum ya, karena kita baru membahas pada pagi hari ini. Nah, KD 3.2 menjelaskan tentang memahami kependudukan warga negara Republik Indonesia. Dengan indikator atau tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami dan dapat mengidentifikasikan apa sih itu penduduk dan apa sih itu warga. Oke, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang pasal 26 dan ayat 1. Apa? Pasal 26 ayat 1 tentang mengatur tentang penduduk dan warga negara. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang yang berbangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Jadi setiap warga negara Indonesia yang asli, baik itu dia berada di luar, ada kan WNI warga negara Indonesia yang menjadi apa? Pegawai luar negeri, IRT di sana, gitu ya. Terus ada juga warga negara lain yang menemukan jodoh yang bersuamikan orang lokal. Akhirnya bingung untuk menentukan kependudukan. Nah, bagaimana seperti itu, Kak? Bagaimana seperti itu, Bu? Nah, ini harus kita
syarat-syarat yang berlaku di Indonesia. Artinya apa? Dia sudah siap untuk berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Dengan apa? Pertama, dia harus punya KTP supaya bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Ini baik tinggalnya lama ataupun hanya sebentar. Misalnya, oh lebih banyaknya dia jalan-jalan, tapi dia mengakui warga Indonesia. Kayak gitu. Misalnya kayak keluarga Atta Halilintar, misalnya ya, dia kan aslinya warga negara Indonesia, tapi setiap Lebaran pergi ke Turki misalnya. Lebaran Idul Adha pergi lagi ke Singapura. Lebaran berikutnya pergi lagi ke sini. Dengan keadaan seperti itu, dia masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Karena sudah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kalau itu tadi kan warga ya. Kalau penduduk itu apa? Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara 1 tahun berturut-turut. Siapa contohnya? Misalnya Jirayut, ya. Jirayut itu kan warga negara Thailand. Dan tiba-tiba dicatat oleh Indosiar untuk menjadi MC. MC itu secara berapa bulan ya? Berjalan terus, Dangdut Akademi berjalan terus selama 1 tahun. Oh, ini sudah bisa nggak diakui warga Indonesia? Belum. Karena dia masih berstatus WNA atau warga negara asing. Namun karena dia sudah bekerja di Indonesia dan secara tidak langsung selama 1 tahun berturut-turut, secara tidak langsung dia sudah diakui sebagai penduduk Indonesia. Kok cuma penduduk, tidak warga? Karena belum terdata dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai penduduk warga Indonesia. Segala sesuatu, baik itu warga, kependudukan, rakyat, semua sudah diatur di dalam undang-undang. Baik, mengerti pelajaran hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Andini. Ya. WNA yang tinggal di Indonesia, tapi dalam waktu yang tidak lama, apakah bisa disebut dengan penduduk? Saya ulangi ya pertanyaannya. WNA berarti warga negara asing yang tinggal tidak lama di Indonesia, bukan? Apakah sudah bisa disebut dengan penduduk? Ingat, kata penduduk tadi adalah warga Indonesia, warga negara asing yang tinggal di Indonesia secara 1 tahun berturut-turut dan tidak terdata oleh negara. Itu yang disebut dengan penduduk. Nah, dari keterangan ini, adakah teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan. Tidak termasuk karena WNA belum terdata di negara. Belum terdata. Yang kedua, ada yang bisa menambahkan? Tidak ada. Nah, pertanyaan yang gini tadi, WNA yang datang ke Indonesia, apakah bisa disebut penduduk padahal tidak lama berada di Indonesia? Yang mampu kita garis bawahi adalah dia tidak berada di Indonesia dengan hitungan 1 tahun berturut-turut. Kata penduduk, dia bertempat di Indonesia, warga asing yang bertempat di Indonesia dalam keadaan 1 tahun berturut-turut. Kalau ada WNA yang datang ke Indonesia cuma untuk jalan-jalan dan tidak lama, itu namanya turis. Berarti mereka hanya ingin menikmati keindahan wisata yang ada di Indonesia. Itu ya, ini. Berarti kalau tidak lama turis, tapi kalau udah lama disebut dengan penduduk. Dan kalau sudah terdata dan mengikuti persyaratan yang ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia disebut warga. Jadi teman-teman mengerti? Silakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ingin teman-teman mengerjakan satu
kegiatan literasi, teman-teman mencari dan memahami serta menganalisis apa sih yang ada di dalam foto ini. Kok kayak gini sih? Kenapa sih? Kayak gitu ya. Jadi teman-teman mencari tahu alasan, mempelajari dan memahami dengan bagian 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke, saya bagikan dulu. Silakan dibahas ya. Teman-teman, sudah selesai semua ya tugasnya? Sudah. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, adakah teman-teman yang bersedia untuk menjelaskan gambar yang telah saya berikan ke teman-teman dan dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, ada 2 orang ya, silakan maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang arti kependudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kalau penduduk yaitu adalah suatu warga bertempatan tinggal di suatu daerah dalam jangka panjang. Sedangkan warga yaitu adalah penduduk yang tinggal dalam suatu daerah dalam jangka waktu panjang atau lama dan sudah terdata di sebuah negara. Oke, lanjutkan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang foto yang terdapat di dalam kolom gambar ini. Setelah kami analisis, di dalam foto ini terdapat foto orang-orang dengan berbagai suku dengan menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Dari sini memenuhi syarat-syarat kenegaraan, yaitu yang pertama adalah berbeda-bedanya suku, etnis, dan agama. Sudah selesai? Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong apresiasinya teman-teman. Oke, terima kasih atas apresiasi dan presentasi pada pagi hari ini. Ada sedikit yang harus kita benahi, bahwa penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, baik warga negara Indonesia asli maupun warga asing, dalam ketentuan 1 tahun berturut-turut dan belum memenuhi syarat-syarat perundangan. Dan untuk warga sendiri adalah orang asli negara Indonesia ataupun orang negara asing, namun sudah memenuhi syarat-syarat perundangan dalam jangka waktu lama atau panjang. Oke teman-teman, terima kasih pada kesempatan pagi ini. Dan untuk tugas di minggu depan, saya mohon kepada teman-teman untuk membuat hastakarya seperti ini berbentuk clipping. Teman-teman cari apa itu makna kependudukan, apa itu makna warga, dan teman-teman simpulkan menggunakan foto tersebut. Atau boleh menggunakan foto-foto yang lain. Ingat ya, disertai foto. Oke, ada pertanyaan pada hari ini? Oke, atas kesemangatan teman-teman pada pagi hari ini dan apresiasinya pada pagi hari ini dan hadir dalam kesempatan saya minta aplaus yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam